Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin membahas materi terkait tentang vektor ya. Materi ini materi untuk fisika kelas 10 SMA atau MA atau sederajat seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke lebih jauh tentang vektor, pada pembahasan bab sebelumnya kita sudah belajar tentang yang namanya besaran dan satuan. Nah, di dalam besaran dan satuan, vektor juga salah satunya ya, seperti itu. Nah, jadi vektor ini apa? Dalam besaran satuan ada namanya besaran vektor dan besaran skalar. Oke, besaran vektor dan besaran skalar. Jadi dua besaran ini besaran menurut arahnya. Oke, kita tinjau dari skalar dulu. Skalar itu apa? Skalar itu adalah besaran fisika yang hanya melihat nilainya saja ya. Misalnya misalnya 50 meter ya, misalnya 50 meter, atau misalnya yang lain adalah 50 meter per sekon ya, atau 50 kilometer per jam. Nah, jadi yang dilihat hanya nilainya saja ya. Nah, sedangkan sedangkan vektor adalah besaran fisika yang melihat dan memperhitungkan nilai dan arah. Nah, jadi yang diperhitungkan di sini adalah nilai dan arahnya. Kalau yang tadi skalar, yang diperhitungkan hanya nilainya saja. Ya. Misalnya nilainya di sini ada 50 km per jam. Ya, arahnya misalnya ke selatan. Ya, seperti itu. Jadi misalnya contohnya adalah Pak Sule mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 50 km per jam ke selatan. Nah, 50 km ini adalah nilainya, dan selatan ini adalah arahnya ya. Oke, itu untuk pengenalan sedikit tentang apa itu vektor. Selanjutnya kita akan masuk ke menulis dan menggambarkan suatu vektor ya, menulis dan menggambarkan suatu vektor. Bagaimana menulis vektor atau menggambarkan vektor? Nah, cara menulisnya, jadi vektor itu dituliskan atau disimbolkan sebagai segmen garis berarah
ya, yang mempunyai nilai. Ya, segmen garis berarah yang mempunyai nilai. Misalnya kalau saya taruh di sini, nah 1, 2, 3, dan 4, maka nilai dari vektor ini adalah 4 satuan. 4 satuan ya. Ya, jadi di sini 4 satuan. Kalau misalnya saya ambil contoh yang kedua, arahnya ke sana ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka ini adalah 8 satuan. Ya. Oke. Nah, vektor itu punya dua sisi. Ini namanya adalah ujung. Ini namanya adalah pangkal. Nah, jadi ketika kita menjumlahkan suatu vektor misalnya, maka biasanya ujung ketemu pangkal dan hasilnya adalah pangkal ketemu pangkal dan ujung ketemu pangkal. Misalnya seperti ini. Kalau saya gambarkan, saya punya vektor seperti ini, namanya adalah vektor A. Ya, di sini. Nah, maka biasanya vektor B itu seperti ini. Ya. Nah, dia harus ini ketemu dengan ujung, ya. Sini. Nah, maka resultannya adalah seperti ini. Ya, biasanya di sini ujung ketemu ujung, pangkal ketemu pangkal. Ya. Nah, kalau seperti ini berbalik ke sana, ini kita simbolkan sebagai minus ya biasanya ya. Minus berarti A plus minus B. Nah, seperti ini kalau kita menjumlahkannya ya. Nanti kita akan bahas bagaimana cara menjumlahkannya. A plus minus B berarti kalau kita identikkan dengan A minus B, hasilnya seperti itu. Oke. Nah, jadi cara menggambar vektor seperti itu. Nah, kalau misalnya ke sebelah kanan, ke arah kanan, maka dia bernilai positif. Tapi kalau dia ke sana, ke kiri, ya, berarti dia bernilai negatif. Kalau ke bawah, dia bernilai negatif. Kalau ke atas, dia bernilai positif. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada lagi vektor yang membentuk sudut. Vektor yang membentuk sudut, misalnya seperti ini tadi ya. Seperti ini tadi. Nah, vektor membentuk sudut ya. Ini A minus B. Nah, ini dia membentuk sudut terhadap arah mendatar ya. Kalau saya ambilkan seperti ini aja misalnya. Nah, dia membentuk sudut terhadap arah mendatar. Nah, maka di sini ada namanya theta nanti atas sudut. Nah, tergantung tetanya diukur dari sini berapa. Kita anggap misalnya tetanya 45 derajat, maka sudutnya di sini adalah 45 terhadap garis mendatar. Seperti itu. Panjang vektornya adalah ini ya. Misalnya kita ambil panjang vektornya adalah 60 meter. Nah, berarti kemana arahnya? Seperti itu kan, berarti dia vektor. Kalau ini hanya nilainya saja. Tapi kalau ada vektor, berarti dia punya nilai dan arahnya ke sana gitu ya. Oke, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya resultan vektor ya. Resultan vektor ini berarti penjumlahan vektor ya. Penjumlahan vektor. Nah, untuk mencari resultan vektor biasanya kita memerlukan sebuah rumus ya, kita identikan saja dengan vektor seperti ini tadi ya.
Oke, vektor seperti ini tadi. Nah, berarti dia memerlukan sebuah rumus seperti itu. Ini kita ambil, saya ulangi saja di bawah sini. Kalau saya mempunyai vektor seperti ini ya, saya akan namakan adalah vektor A ya, vektor A. Namanya adalah vektor B ya. Kemudian nah, berarti kan tadi kan adalah sini ya, ujung ketemu ujung, pangkal ketemu pangkal. Berarti di sini adalah resultannya A plus B. Nah, berarti untuk A plus B kita cari resultannya, atau kita sebut sebagai resultan lah ya, R boleh. Nah, nilai R biasanya kalau bentuk vektornya seperti ini, maka kita ambilkan dengan menggunakan formula R sama dengan vektor A kuadrat ya, ditambah vektor B kuadrat ya, seperti itu. Nah, misalkan kalau saya ambil contoh di sini ya, kalau saya ambil contoh misalnya, kalau saya ambil contoh nomor 1, hitunglah besar vektor resultan dari dua vektor A dan B yang tegak lurus masing-masing besarnya 6 satuan dan 8 satuan. Hitunglah besar vektor resultan dari dua vektor A dan B yang tegak lurus masing-masing besarnya 6 satuan dan 8 satuan. Oke, bagaimana cara pengerjaannya? Langsung kita jawab ya. Oke, langsung kita jawab saja. Solusinya berarti diketahui vektor A ada 6 satuan dan vektor B 8 satuan. Vektor A 6 satuan, namanya vektor seperti ini ya, ada panah seperti apa kayak gini. Nah, ada gambar seperti itu di atasnya. 6 satuan dan vektor B adalah 8 satuan. Nah, maka tentukan resultannya. Tanya adalah resultan vektor atau vektor. Kalau kita tuliskan, kalau dia penjumlah vektor seperti tadi, berarti A plus B ya, A plus B berapa. Nah, maka jawabnya oke, R nya kita masukkan di rumus A kuadrat ditambah B kuadrat ya, seperti rumus Pythagoras lah ya, mirip sekali dengan rumus Pythagoras. Masukkan nilainya A 6 satuan, kita tulis saja 6 tanpa satu nggak apa juga sih, 6 kuadrat ya ditambah 8 kuadrat ya, sama dengan 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat berarti 36 ya, ditambah berarti 64 sama dengan akar 100. Akar 100 berarti nilainya adalah 10 satuan ya, berarti nilai R atau nilai resultan bernilai 10 satuan. Oke. Nah, kemudian bagaimana kita menyatakan suatu vektor ya, menyatakan suatu vektor. Nah, maka vektor ini sebenarnya dituliskan menyatakan suatu vektor ya. Nah, ketika kita menyatakan suatu vektor,
vektor ini dituliskan menggunakan nilainya dan satuannya. Jadi kalau kita menemukan koordinat itu kan ada 2 dimensi ya, ya. Maka kalau 2 dimensi itu kan ada bernilai, kalau salib sumbu ya seperti ini, ada y, ada x. Nah kalau 3 dimensi kita menyatakannya dengan seperti ini ya, 3 dimensi ini ada x, ada y, ada z. Nah vektor itu juga muat seperti ini ya. Kalau 2 dimensi x ini ada nilainya, maka dia punya yang namanya satuan. Kalau dalam vektor disebut sebagai vektor satuan ya. Jadi vektor satuan itu adalah satuan yang mengikuti vektor tersebut. Nah, maka kalau kita tuliskan ada di sini ada sumbu y, ada sumbu x dulu ya, sumbu x dan sumbu y, dan di sini ada sumbu x, y dan z. Kalau di 3 dimensi. Nah kalau 2 dimensi, x ini berarti vektor satuannya bernilai i, y ini bernilai j. Nah sedangkan ini juga sama i, y, j, dan z itu k. Nah, biasa dikasih topi di atasnya ya. Oke seperti itu. Jadi ada x, i topi, y, j topi, dan kalau z ada z, k topi. Nah di dalam vektor misalnya kita batasi dulu pembahasan pada kali ini dalam segmen 2 dimensi. Nah ketika kita menuliskan, misalnya anggaplah saya punya di sini yang namanya vektor, bentuknya seperti ini ya. Nah saya punya di sini ada y ya. Saya ambil namanya di sini adalah vektor r. Maka di sini ada namanya vektor ry ya. Ry ya, segmen ke atas vektor ry. Nah, maka satuannya ada ry j ya. Nah, juga di sini sama, saya punya segmen yang namanya ke sumbu x ya. Ini sumbu y tadi. Maka di sini saya ambil namanya rxi. Nah, maka kalau seperti tadi kan biasanya kalau kita gambarkan, maka dia akan seperti ini vektornya. Nanti kita akan bahas bagaimana dapat ini dalam vektor jajaran genjang. Tapi saya lewatin dulu vektor jajaran genjang. Kita akan masuk pembahasan seperti ini dulu. Nah, jadi biasanya resultannya mengenai titik seperti ini. Ini sebenarnya ini ya seimbang ya. Karena penggambarannya tidak seimbang maka agak melenceng sedikit, tapi tidak apa-apa. Anggaplah gambarnya adalah seimbang seperti itu. Nah seperti ini. Maka ini kita sebut sebagai vektor resultan dari R atau vektor R nya. Nah untuk menggambarkan nilai vektor R, biasanya kita tuliskan sebagai R sama dengan RXI ini ditambah RYJ. Maka kalau dia punya wilayah 3 dimensi, maka tambahkan dengan RZK. Nah, tapi kalau dia cuma 2 dimensi, maka dia seperti ini. Seperti itu. Kemudian, nah, ketika kita punya vektor seperti ini, lalu bagaimana kita mencari besarnya vektor dan arahnya vektor ini? Nah, maka kita akan bahas di bawahnya. Oke. Nah, cara mencari besarnya vektor yang dari vektor seperti tadi, maka kita rumuskan dengan R resultan tadi ya, R resultan yang di atas tadi itu sama dengan akar dari, nah dia kan tadi punya 2 komponen, ada komponen X dan komponen Y, maka Rx ya kuadrat ya komponen X
ditambah R di komponen Y dikuadratkan, sama seperti yang Pythagoras tadi. Ini untuk besarnya, dan untuk arahnya, karena kan vektor itu terdiri dari dia punya nilai atau punya besaran dan punya arah. Nah, untuk arahnya sendiri, nah karena kita lihat yang kita perhitungkan adalah nilai X, ya, X dan Y, ya, X dan Y saja, ya, Rx dan Ry. Nah, maka kalau kita bentuk ini seperti segitiga, ya, kalau saya ambilkan posisi seperti ini kan, nah, ini adalah sisi depan, ini sisi samping, ini sisi miring kalau saya ambil seperti ini. Nah, maka perbandingan antara sisi depan dan sisi samping dalam trigonometri dinamakan tangent atau tan, ya. Maka tan atau tangent adalah sisi depan per sisi samping. Maka kalau kita simbolkan, maka dia bernilai Y per X. Nah, maka kalau kita lihat dari formula di sini, sisi depannya adalah Ry per Rx. Nah, berarti Ry per Rx, ya, ini namanya adalah tan theta atau arahnya, ya. Jadi tan theta atau arahnya bernilai Ry per Rx. Oke, lanjut kita masuk ke contoh soal. Contoh, ya, nomor 1. Suatu benda berpindah 6 meter ke timur, kemudian meter, jadi kemudian berpindah, ya, kemudian berpindah 8 meter ke utara, kemudian 8 meter ke utara, gitu ya. Tetapkan arah timur sebagai sumbu X positif. Jadi arah timur adalah positif, ya. Nanti kita akan gambar mata anginnya bagaimana. Oke. Soalnya yang pertama, nyatakan vektor perpindahan ini dalam vektor-vektor satuan. Yang B, tentukan besar dan arah vektor perpindahan. Oke, jadi ada dua, ya, ada dua anak soal di sini. Oke, suatu benda berpindah 6 meter ke timur, kemudian 8 meter ke utara. Tetapkan arah timur sebagai sumbu X positif. Soal yang pertama, nyatakan vektor perpindahan ini dalam vektor-vektor satuan. Kemudian yang B, tentukan besar dan arah vektor perpindahannya. Oke, kita jawab yang pertama dulu, ya, solusi yang pertama. Kita cari diketahuinya dulu, ya. Diketahuinya dulu. Perpindahan pertama, ya, kita ambil di sini adalah X positif. Kita gambarkan mata angin dulu, ya, di sini saja. Di sini ada utara, selatan, barat, timur. Nah, cukup ini saja dulu, ya. Sisanya boleh Anda cari sendiri. Oke, timur tadi sebagai positif. Ini timur berarti positif, ya. Berarti kalau ke barat dia negatif, ya. Biasanya kalau ke utara dia positif, ke selatan dia negatif. Tapi tergantung, ya. Misalnya kalau dia diketahuinya di selatan positif, berarti ke utara dia negatif, seperti itu.
tergantung soal ya. Oke, diketahui perpindahan pertama 6 meter ya ke timur. Nah, 6 meter ke timur, 6 meter ke timur, ini kita simbolkan saja dengan positif, X positif ya. Nah, berarti X sama dengan 6i. Nah, seperti itu. Karena kan dia mengikuti ada i ya, 6 besarnya vektor dengan vektor satuannya. Jadi kita simbolkan sebagai 6i saja. Nah, jadi arah ke X positif 6i. Oke, kemudian perpindahan kedua 8 meter, kemudian dia berpindah 8 meter dari tinggi, 8 meter ke utara, 8 meter ke utara. 8 kalau utara berarti naik ke atas ya, naik ke atas. Di timur, utara naik ke atas berarti sumbu Y. Nah, berarti sumbu Y kita simbolkan sebagai Y, maka 8J ya, J topi boleh juga, enggak juga nggak apa-apa juga. Oke, nah, satuannya adalah meter ya, meter. Ini juga meter ya. Kita tutup saja dengan seperti ini biar tidak nyatu dengan M nya satuannya. Oke, kemudian gambarkanlah atau nyatakanlah vektor perpindahan dalam vektor-vektor satuan. Oke, jadi kita gambar dulu kira-kira gimana sih cara menggambar vektornya seperti itu. Kalau cara menggambar vektornya kan gampang saja ya, kita tinggal ambil vektor resultannya saja. Kita ambil tadi ke timur ya, berapa tadi, ada 6 meter ya, 6 meter ke timur. Nah, ke sana berarti kalau naik ke atas boleh kita gambar seperti ini. Tadi kan adalah ujung ketemu pangkal ya. Nah, maka kita panjangkan saja seperti ini. Nah, berarti 8 meter ke utara. Nah, berarti resultannya di sini, dari sini ke sini ya. Boleh kita ambilkan seperti ini. Nah, maka resultannya adalah ini. Kalau kita ambil di sini adalah R. Jadi di sini adalah ya kita ambil saja nilainya R ya. Rx, maka ini adalah Ry. Nah, maka ini adalah nilai R resultannya. Ya, maka kita nyatakan sebagai nilai R sama dengan ini adalah 6 tadi. Dalam kurung dulu kita buka 6i ditambah 8j meter. Selesai bagian A. Ya, jadi langsung diketahui dan dijawab ya seperti itu. Ya, ini jadi bagian A adalah ini ya. Oke. Ketahui. Oke. Kemudian langsung ke bagian B. Nah, kemudian nyatakan atau tentukan besar dan arah vektor perpindahan. Jadi kita udah ketemu tentukan besar dan arah vektor perpindahan. Oke, kita kembali lagi ke formulanya. Besarnya berarti dia memakai seperti Pythagoras ya, dan arahnya dia memakai tangent theta. Oke, tangent theta. Oke, kita langsung kita masukkan R nya, R atau resultannya sama dengan masukkan ke rumus Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat sama dengan ini Rx nya kita ketemu ada 6 meter ya, berarti kita tulis saja 6 meter ya, 6 meter ya. Angkatkan 2 ditambah Y nya ada 8 me, R nya Ry nya ada 8 me, 8 meter pangkatkan 2 ya. Langsung 6 pangkat 2 berarti 36
meter kuadrat ya, ditambah 8 kuadrat ada 64 ya. Ada 64 meter kuadrat. Nah, ini kalau kita jumlahkan maka nilainya adalah 100 meter kuadrat. Maka kalau nilai 100 meter kuadrat kita akarkan jadi 10 meter, maka nilai R nya 10 meter ya. Nah, kemudian yang B, yang kedua, yang arahnya tadi besaran, sekarang arahnya masih yang B. Nah, arahnya kita lihat tadi ada tangent theta sama dengan ya, ada RY per RX. Nah, maka kita lihat nilai RY tadi ada nilai 6 ya, 6, jadi tangent theta 6/8 ya. Kalau kita kecilkan ini jadi bagi 2 ya, boleh ya, bagi 2, sama-sama bagi 2, maka nilainya adalah 3/4 ya, sama dengan 3/4. Nah, maka untuk mencari nilai theta biasanya kita menggunakan kalkulator atau ini ya, tabel bisa juga. Kalau menggunakan kalkulator biasanya bisa dipencet shift ya. Ini kalau kita kecilkan menjadi Y-nya terbalik ya, terbalik. Ini Y-nya tadi adalah terbalik. Y-nya adalah 8. Y-nya adalah 8 dan RX-nya adalah 6. Nah, maka kalau kita bagi 2 ini bisa jadi 4/3. Nah, 4/3 ini nilainya kalau kita pencet kalkulator jadikan desimal 1,333 ya. Nah, ini tangent kalau jadikan desimal boleh. Tangent theta sama dengan 1,3333 saja lah, boleh. Maka untuk mencari tetanya, cari nilai theta, nah maka biasanya kita menggunakan kalkulator atau tabel biasanya. Kalau menggunakan kalkulator bisa dengan memencet atau menekan shift ya, dengan menggunakan shift ya di kalkulator, atau 2 NDF. Kalau tidak ada shift biasanya pakai 2 NDF ya, kemudian tekan tan, maka dia akan berubah menjadi tan pangkat negatif 1 ya. Kemudian tekan 1,33, kemudian ketik enter atau sama dengan ya. Kita coba tan 1,33. Nah, maka dia akan mendapatkan hasil 53,006. Nanti kalau kita bulatkan 53 derajat. Nah, jadi arahnya adalah 53 derajat seperti itu. Nah, jadi nilai dari ini ya terhadap ini tadi ya bernilai ini 53 derajat ke sana. Jadi besar ini adalah 10 satuan atau 10 meter ya sudutnya atau arahnya 53 derajat seperti itu. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.